Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Ardi Wahyu Prasetya and I'm going to interpret two videos. The first one is about Joe Biden's speech and the second one is Jokowi's speech, which talk about Game of Thrones. Okay, let's go. Let's go to the first video. I'm gonna using laptop as the media player. Okay, let's start. The first video is about Joe Biden's speech. Karena kan Amerika saya dan orang-orang yang membakar saya tarian Delaware. Saya melihat teman saya Tom Carter di bawah sana dan saya pikir anggota Dewan Senator ada di sana dan saya pikir gubernur juga ada di sekitarnya dan juga mantan gubernur pun ada di sana. Yang terpenting saudara ipar perempuan saya, saudara perempuan Valerie yang berada di mana saja. Saudara-saudara, rakyat bangsa ini telah berbicara. Mereka telah memberikan kita kemenangan yang jelas, kemenangan yang meyakinkan, kemenangan bagi rakyat. Kami menang dengan suara terbanyak yang pernah diberikan dari pemilihan presiden dalam sejarah bangsa, sebanyak 74 juta suara. Apa yang harus saya akui, ini ternyata mengejutkan saya. Malam ini kita melihat di seluruh bangsa ini, semua kota dan semua bagian negara, juga di seluruh dunia mencurahkan sukacita, harapan, dan iman yang diperbarui dan hari esok membawa hari yang lebih baik. Dan saya tersanjung oleh kepercayaan dan keyakinan yang kalian berikan kepada saya. Saya berjanji sebagai presiden yang berusaha tidak untuk memecah belah, tetapi bersatu, dan tidak melihat negara bagian merah dan negara bagian biru, hanya melihat bagian Amerika Serikat, dan bekerja dengan sepenuh hati, dengan kepercayaan dari seluruh orang untuk memenangkan kepercayaan dari Anda semua, dan itulah Amerika yang saya yakini. Ini tentang orang-orang, dan itulah yang akan menjadi pemerintahan kita. Saya memiliki kantor untuk memulihkan Amerika, untuk membangun kembali tulang punggung bangsa ini, dan untuk membuat Amerika dihormati di seluruh dunia lagi, dan untuk mempersatukan kita di sini, di rumah, merupakan kehormatan seumur hidup saya bahwa jutaan orang Amerika telah memilih situ, dan sekarang pekerjaan untuk mewujudkan visi itu menjadi nyata. Itulah adalah tugas kita semua, para hadirin. Seperti yang saya katakan berkali-kali sebelumnya, saya adalah suami Jill, dan saya tidak akan berada di sini tanpa cinta dan dukungannya yang tak kenal lelah dari Jill dan putra saya Hunter dan putri saya Ashley dan semua cucu kami serta pasangan mereka dan seluruh keluarga kami. Mereka adalah hatiku. Jill adalah seorang ibu yang penuh tekad serta pendidik, dan dia telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan. Tapi mengajar bukan hanya apa yang dilakukan. Ini adalah hari yang menyenangkan untuk kalian semua. Anda akan memiliki salah satu dari Anda sendiri di Gedung Putih. Jill akan menjadi ibu negara yang hebat. Saya sangat bangga padanya. Ya, dia mendapat kehormatan melayani wakil presiden yang fantastis. Dan Anda baru saja mendengar Kamala Harris yang membuat sejarah sebagai wanita pertama keturunan Asia Selatan, putri pertama seorang imigran yang pernah terpilih di negeri ini. Jangan bilang itu tidak mungkin di Amerika Serikat. Ini sudah lama tertunda.
Dan kami diingatkan malam ini tentang mereka yang berjuang begitu keras selama bertahun-tahun untuk mewujudkannya. Tapi sekali lagi, Amerika membelokkan bahtera alam semesta lebih ke arah keadilan. Kamu malah pikir, suka atau tidak suka keluarga Anda menjadi gigitan kehormatan dan tidak ada jalan keluar bagi Anda semua untuk menjadi sukarelawan dan melakukan pemungutan suara di tengah pandemi. Para panitia pemilihan, Anda berhak mendapat ucapan terima kasih spesial dari seluruh bangsa. Dan tim kampanye saya dan semua relawan dan semua yang telah memberikan banyak dari diri mereka untuk membuat momen ini menjadi mungkin. Aku berutang budi padamu dan semua yang mendukung kami. Saya bangga dengan kampanye yang kami bangun dan jalankan. Saya bangga dengan koalisi yang kami kumpulkan. Koalisi terluas dan paling beragam dalam sejarah Demokrat. Republik Independen, Moderat, Progresif, Konservatif, Muda, Tua, Perkotaan, Pinggiran, Kota, Pedesaan, Gay, Strike, Transgender, Kulit Putih, Asia, dan penduduk asli Amerika. Maksud saya, terutama saat-saat di mana kampanye ini berada pada titik terendah. Komunitas Afrika Amerika berdiri lagi, dan saya akan melakukan suara milik Anda. Saya berkata di awal bahwa saya ingin mewakili kampanye ini untuk terlihat seperti bangsa Amerika. Kami telah melakukan itu. Sekarang pemerintah akan terlihat seperti itu dan bertindak untuk Anda. Tapi sekarang beri kami kesempatan. Saatnya untuk membentuk retorika yang keras, menurunkan suhu, bertemu lagi, saling mendengarkan lagi, dan untuk membuat kemajuan. Kita harus memperlakukan lawan kita sebagai musuh kita. Mereka bukan musuh kita, tapi mereka orang Amerika. Alkitab memberitahu kita bahwa segala sesuatu yang ada masanya, waktu untuk membangun, waktu untuk menuai, dan waktu untuk menabur, dan waktu untuk menyembuhkan. Sekarang kampanye ini sudah selesai, seperti kemauan rakyat. Saya yakin warga Amerika inilah yang meminta kita untuk tidak melakukan pelanggaran kesusilaan. Kekuatan keadilan untuk mengatur pengunduran sains dan kekuatan harapan dan pertempuran besar di zaman kita. Pertempuran untuk melawan virus, pertempuran membangun kemakmuran, pertemuan untuk melakukan perawatan, kesehatan, keluarga Anda, untuk mencapai keadilan rasial dan membasmi rasisme sistemik di negara ini. Pertempuran untuk menyelamatkan planet kita dengan mengatur iklim. Pertempuran yang memulihkan kesusilaan, mempertahankan demokrasi, dan memberikan semua orang di negara ini kesempatan yang adil. Itu saja yang mereka minta untuk tujuan yang adil. Saudara-saudara, pekerjaan kami dimulai dengan mengendalikan. Kita tidak dapat memperbaiki ekonomi, memulihkan vitalitas kita, atau menikmati momen-momen paling berharga dalam hidup, seperti memeluk cucu-cucu, anak-anak, ulang tahun, pernikahan, wisuda, semua momen yang paling penting kita sampai dapat kita mengendalikannya. Pada hari Senin, saya akan menunjuk sekelompok ilmuwan dan ahli terkemuka sebagai penasihat transisi untuk mengambil rencana Biden-Harris dan mengubahnya menjadi blueprint. Tindakan tersebut akan dimulai pada tanggal 20 Januari 2021. Rencana itu akan dibangun di atas ilmu sains dasar. Itu akan dibangun atas empati dan perhatian kasih sayang. Saya tidak akan membisikkan usaha, tidak ada atau komitmen apapun untuk membalikan pandemi ini. Saudara-saudara, saya seorang Demokrat dan saya bangga, tetapi saya akan memerintah sebagai Presiden Amerika. Saya akan bekerja keras
untuk mereka yang tidak memilih saya seperti yang mereka lakukan. Biarlah kejadian suram ini di Amerika mulai berakhir di sini. Dan sekarang sekarang penolakan pada Demokrat dan Republik untuk bekerja sama satu sama lain itu bukanlah suatu kekuatan misterius di luar kendali kita. Ini adalah keputusan, pilihan yang kita buat, dan jika kita dapat memutuskan untuk tidak bekerja sama, maka kita dapat memutuskan untuk bekerja sama. Dan saya percaya ini adalah bagian dari amanat yang diberikan kepada kami dari warga Amerika. Mereka ingin kita bekerja sama demi kepentingan mereka. Dan itulah pilihan yang akan saya buat. American Story akan hanya memperlambat, namun terus memperluas peluang di Amerika tanpa kesalahan. Terlalu banyak mimpi yang tertunda lama. Kita harus membuat janji negara menjadi nyata bagi semua orang, tidak peduli ras, etnis, keyakinan, identitas, atau disabilitas. Saudara-saudara, Amerika selalu dibentuk oleh perubahan. Pada saat saya membuat keputusan sulit tentang siapa kami dan ingin menjadi apa, Lincoln pada tahun 1860 datang untuk mengamankan Serikat Pekerja FDR pada tahun 1932 menjanjikan negara yang terkepung dan membuat kesepakatan baru. JFK pada tahun 1960 menjanjikan perbatasan baru dan 12 tahun yang lalu. Dan ketika Barack Obama membuat sejarah, dia mengatakan kepada kami, ya, kami bisa. Saudara-saudara, saya tahu kita bisa. Saya sudah lama tentang membahas jiwa Amerika. Kita harus memiliki jiwa Amerika. Bangsa kita dibentuk oleh pertempuran terus-menerus antara malaikat dengan dorongan tergelap diri kita. Dan apa yang dikatakan Presiden dalam pertemuan ini penting. Inilah saatnya malaikat kita yang lebih baik untuk menang. Malam ini seluruh dunia sedang menonton Amerika, dan saya percaya yang terbaik. Amerika adalah mercusuar. Kami tidak akan pergi. Kami akan memimpin tidak hanya dengan teladan, tetapi juga dengan kekuatan kami. Saya selalu percaya. Banyak dari Anda mendengar saya mengatakannya. Saya selalu percaya kita bisa menunjukkan Amerika dalam satu kata, possibility atau kemungkinan. Bahwa di Amerika setiap orang harus diberi kesempatan untuk mencapai impian dan kemampuan pemberian Tuhan yang akan membawa mereka. Kita selalu melihat ke depan Amerika yang lebih bebas dan lebih adil, yang menciptakan pekerjaan dengan bermartabat dan hormat, menyembuhkan penyakit seperti kanker dan Alzheimer, menuju Amerika yang tidak pernah meninggalkan siapapun, yang menuju Amerika yang tidak pernah menyerah. Ini adalah bangsa yang hebat. Bertarung melawan Amerika selalu merupakan taruhan buruk. Ini adalah Amerika Serikat, dan tidak ada pernah yang bisa kita lakukan saat kita melakukannya bersama. Saudara-saudara, di hari terakhir kampanye, saya mulai memikir himne yang berarti bagi saya dan keluarga saya, terutama almarhum kakek saya. Himne itu menangkap iman, dan saya harap ini dapat memberikan kenyamanan dan bagi hiburan bagi 230 juta orang Amerika yang telah kehilangan orang yang dicintai karena virus yang mengerikan ini. Semoga dirinya memberi Anda penghiburan juga. Ini berjalan seperti saya pelang, membawa Anda ke atas dan ke bawah, membuat Anda seperti mencapai matahari
dengan sepenuh hati dan tangan yang menatap keyakinan pada Amerika satu sama lain. Dengan cinta tanah air, haus akan keadilan, marilah kita menjadi bangsa yang kita kenal. Kita menjadi bangsa bersatu, bangsa yang kuat, bangsa yang menyembuhkan Amerika Serikat. Dan ketika kita dapat melakukannya, kakek Sam, dan saya keluar dari Namek. Dan ketika saya masih kecil di Scranton, dia berkata, Jay menjaga iman. Dan nenek kita ketika masih hidup, dia berteriak, jangan, Jay menyebarkannya, sebarkan iman. Tuhan mencintai kalian semua. Semoga Tuhan memberkati orang Amerika dan gereja. The Honorable Miss Christine Lagarde, Managing Director of IMF. The Honorable Mr. Jim Yong Kim, Director General of the World Bank. The Honorable Mr. Petri Orpo, Chair of the IMF Governor. The Honorable the heads of the Central Bank, the ministers, ambassadors, and high officials. The honorable members of the delegation as well as happy. Welcome to Bali, welcome to Indonesia, and welcome to Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greetings of kindness. First of all, on behalf of the people in Indonesia, I would like to express my gratitude for the support and assistance from you, from the world. We from all over the world for the people in West Nusa Tenggara and Central Sulawesi who were victims of the earthquake and tsunami. This shows our brotherhood, a very close brotherhood for humanity and brotherhood to solve problems together. Ladies and gentlemen, 10 years ago, we experienced a global financial crisis. Thanks to extraordinary monetary and fiscal policy measures, which require a great deal of political courage. Ladies and gentlemen, policymakers have made policies that have saved the world from the global depression that was at hand at the time. For that, we congratulate you on your success in overcoming the global financial crisis in 2008. After 10 years, we still have to be aware of the increasing risks and our preparedness to experience global uncertainty, as said by Mr. Christian in dealing with the many problems that loom over the world economy. The United States enjoys rapid growth, but in many countries there is a weak or volatile growth. Trade wars have intensified, and technological innovation has made many industries second. With many problems in the world economy, it is enough for us to say that winter is coming. Ladies and gentlemen,
In the last few decades, developed, developed economies have encouraged developing economies to open up and participate in free trade and participate in open finance. Globalization and opens the international economy have provided many benefits for developed and developing countries. Developing countries are able to make a major contribution to world economic growth. But lately, the relations between developed economies are increasingly looking like in Game of Thrones. The balance of power and alliance between developed economies seems to be experiencing a breakdown. Weak cooperation and coordination has caused many problems, such as the drastic increase in crude oil prices and also the turmoil in currency markets experienced by developing countries. Ladies and gentlemen, in the Game of Thrones series, a number of great houses, the great family, have battles with each other to take control of the Iron Throne. Mother of Dragons describes the cycle of life. The struggle between power by the great houses is like a large wheel that spins with the wheels of one great house, while the other are having difficulties. And after that, another house prevailed by bringing down another house. But what they forgot when the great houses were busy fighting each other, they were not aware of the big threat from the north, an evil winter, who wanted to destroy and cover the world with ice and destruction. With the fear of the appearance of the evil winter, they finally realized it didn't matter who was sitting on the Iron Throne. What is important is the common power to defeat evil winter so that a global catastrophe doesn't occur. So that the world doesn't turn into a devastating barren land that torment us all. Ladies and gentlemen, we are currently facing an increasing global threat. Climate change has increased the intensity of hurricanes and typhoons in the United States to the Philippines. Plastic waste, plastic waste in oceans around the world has contaminated food supplies in many parts of the world. We can only overcome these threats if we work together. Just 5 days ago, in the Interstate Panel on Climate Change, Mr. Antonio Guterres, on the United Nations Secretary General, firmly reminded us that the time is very urgent for us to act on the large scale to prevent destruction of the world due to unsure global climate change. We need to work together to save life together. For that, we have to ask, is now the right time for rivalry and competition? Once again, is now the right time for rivalry and competition? Or
Is now the right time for cooperation and collaboration. Have we been so busy competing and attacking each other so that we fail to notice the big threats over us all? Have we failed to realize the great threat faced by rich and poor countries, large and poor countries? Ladies and gentlemen, next year we will see the final season of Game of Thrones. I can guess how the story ends. I believe the story will end with a moral message that confrontation and result in suffering, not only for the loser, but also for the winners. When victory has been celebrated and defeats have been mourned, only then will the two of them realize that defeat and victory in war are always have the same result, namely a destroyed world. There is no meaning in the victory that is celebrated the destruction. There is no meaning to the greatest economic power in a sinking world. At this point, I would like to emphasize that we are entering the final season of the battle for global economic expansion, which is full of rivalries and competition. This could be more dangerous situation than the chase 10 years ago. We depend on all of you, the world's monetary and fiscal policy makers, to keep our commitment to global cooperation. I sincerely hope that you will contribute in encouraging world leaders to face it appropriately. Monetary and fiscal policy are needed that are able to buffer the impact of trade wars, market disruptions, and uncertainties. I hope this meeting will be productive. I hope that all of you are able to absorb your energy and reap inspiration from the beauty of nature, Bali, and Indonesia to, to produce clarity of heart and mind in improving global financial conditions for our common good. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.